kegunaan Jam standar tenaga kerja langsung yang telah disusun dapat Tadi sudah disampaikan bahwa ada yaitu data jika dan ST informasi untuk sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah penganggaran atau bahasa kerennya sering kita sebut dengan budgeting, ya, yang akan mempresentasikan materi yang sangat menarik, materi yang sangat penting, materi yang wajib banget anak accounting tahu, ya, yaitu anggaran tenaga kerja. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu rekan-rekan saya, ya. Yang pertama ada saya sendiri, Ricky Ferianto. Kemudian ada Mbak Cantik berdarah Kazakhstan. Ya, siapa dia? Ada Mbak. Ya, ada Mbak Familia Monisa. Kemudian ada Mbak Cantik dari Kota Tangerang. Ya, siapa dia? Ya, ada Mbak. Ya, Mbak Afifah Mulia Rahma. Kemudian ada Mbak Cantik yang saat ini sedang menekuni bisnisnya dalam bidang mebel, ukir Jepara. Siapa dia? Ada Mbak. Iya, Mbak Fatimah Nuraini. Kemudian ada Mbak Cantik yang saat ini sedang naik daun, ya, artis TikTok kami. Siapa dia? Ada Mbak, ya, Mbak Melina Tambar. Kemudian ustazah kami, ya, siapa dia? Ada Mbak Kerry Mardianti. Kemudian yang terakhir ada Mas Ganteng, ya, Mas yang paling gagah di kelompok kita. Ya, siapa dia? Ada Mas Krisnanda Naufa. Oke, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang paling cantik, yaitu Mbak Familia Monisa. Silahkan Mbak Familia Monisa, saya persilahkan waktunya untuk Anda. Oke, kita bagian A, bagian pertama yakni mengenai anggaran tenaga kerja. Jadi anggaran tenaga kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu anggaran tenaga kerja langsung dan juga anggaran tenaga kerja tidak langsung. Jadi apa itu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung? Jadi anggaran tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan biayanya dihubungkan dengan biaya produksi atau produk yang dihasilkan. Biaya tenaga kerja langsung ini termasuk dalam jenis biaya variabel. Kemudian, tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung atau tenaga kerja tidak langsung ini disebut juga sebagai tenaga kerja penunjang. Jadi, kenapa disebut demikian? Karena kontribusinya ini tidak secara langsung masuk ke dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Biaya tenaga kerja tidak langsung ini masuk ke dalam jenis biaya semi variabel. Secara keseluruhan, apa itu anggaran tenaga kerja? Jadi, anggaran biaya tenaga kerja adalah perencanaan terperinci tentang jumlah jam kerja dan yang dibutuhkan dan besarnya biaya tenaga kerja atau biasanya yang kita sebut dengan upah. Tenaga kerja ini dianggarkan adalah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Jadi dengan kata lain tenaga kerja langsung saja yang masuk dalam perhitungan anggaran tenaga kerja ini, sedangkan anggaran tenaga kerja tidak langsung itu tidak masuk ke dalam anggaran tenaga kerja. Kemudian kita akan membahas kegunaan atau fungsi anggaran tenaga kerja, ya. Sebelum ke fungsi anggaran tenaga kerjanya itu sendiri, kita akan membahas secara umum dulu. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran upah tenaga kerja langsung ini mempunyai 3 fungsi atau kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, kemudian sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan juga sebagai alat pengawasan kerja yang akan membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Nah, tadi kan secara umum, kemudian sekarang anggaran upah tenaga kerja langsungnya secara khusus ini berguna sebagai anggaran untuk menyusun anggaran harga pokok barang yang diproduksikan atau disebut dengan cost of goods sold budget yang tercantum di dalam Master Income Statement Budget bersama-sama dengan anggaran biaya bahan mentah dan anggaran biaya pabrik tidak langsung. Kemudian selain fungsi tersebut, ada juga fungsi yang berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas. Kenapa ini berhubungan dengan kas? Karena dalam biaya upah tenaga kerja ini memerlukan pengeluaran kas untuk membayar upah tenaga kerja tersebut. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu mengenai data dan informasi untuk menyusun anggaran tenaga kerja. Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik apabila jumlah taksiran atau perkiraan anggaran itu tidak jauh berbeda dengan anggaran yang direalisasikan.
Nah, untuk menentukan taksiran tersebut, itu kita memerlukan beberapa data dan informasi, serta butuh juga pengalaman. Nah, untuk menyusun anggaran tenaga kerja ini diperlukan beberapa data dan informasi, diantaranya itu ada 3. Yang pertama, rencana produksi dalam unit periode tertentu. Rencana produksi ini dinyatakan dalam anggaran unit yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Semakin sedikit jumlah unit yang akan diproduksi, maka akan semakin dikit pula anggaran tenaga kerjanya. Yang kedua, yaitu kita membutuhkan standar waktu atau time standard. Standar ini merupakan waktu yang dijadikan acuan dalam mengerjakan atau dalam proses produksi yang ditetapkan dan diberlakukan di perusahaan. Standar waktu ini termasuk ke dalam bagian controlling dalam perusahaan. Lalu yang ketiga, ada sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Setiap perusahaan memiliki sistem pembagian upahnya yang berbeda. Nah, pada umumnya itu terdapat 3 bagian atau 3 sistem pembayaran upah. Yang pertama ada sistem pembayaran menurut waktu, kemudian sistem pembayaran menurut hasil atau unit output, lalu ada sistem pembayaran upah insentif. Untuk penjabaran lebih lanjut dan lebih rinci akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Terima kasih, saya Fatimah Nur Aini akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman saya sebelumnya. Tadi ada yang namanya data informasi yang diperlukan untuk membuat anggaran tenaga kerja. Nah, di sini yang pertama ada rencana produksi dalam unit. Rencana produksi dalam unit itu sendiri merupakan jumlah atau kuantitas barang yang diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Nah, semakin sedikit rencana produksinya atau unit yang diproduksi atau yang dihasilkan, maka semakin sedikit pula anggaran tenaga kerja yang diperlukan. Begitu pun sebaliknya, ketika rencana produksinya tinggi atau unit yang dihasilkan tinggi nantinya, maka tenaga kerja yang diperlukan juga lebih tinggi sehingga anggarannya akan lebih besar. Kemudian yang kedua ada standar waktu atau time standard. Nah, untuk standar itu sendiri yang digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan efisiensi dari kinerja karyawan, di mana hal ini digunakan sebagai controlling bagi perusahaan. Untuk menetapkan standar waktu, perusahaan dapat menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu berdasarkan data historis atau pengalaman yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua berdasarkan dari hasil penelitian khusus. Nah, untuk berdasarkan data historis atau pengalaman, di sini perusahaan memiliki data informasi hasil produksi pada tahun sebelumnya serta waktu standar pada periode sebelumnya. Sehingga itu digunakan oleh perusahaan untuk menentukan standar waktu pada periode saat ini. Untuk berdasarkan data historis atau pengalaman ini, perusahaan memiliki keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama, untuk keuntungannya yaitu tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan standar waktu bagi perusahaan, karena datanya sudah tersedia pada periode sebelumnya. Kemudian, tidak membutuhkan biaya yang lebih besar, karena apa? Datanya sudah tersedia tadi dan sudah tidak memerlukan adanya penelitian tambahan untuk membuat data itu lebih sinkron pada periode ini. Seperti itu. Tapi ada kekurangannya, ketika periode lalu itu efisien kinerjanya, maka standar waktu yang dihasilkan dari metode ini akan menghasilkan standar waktu yang tidak efisien pula, sehingga perusahaan harus menyesuaikan pada berbagai hal yang nantinya standar waktu ini justru menjadi standar yang tidak baik untuk digunakan di perusahaan. Kemudian yang kedua ada yang namanya berdasarkan data penelitian khusus. Nah, untuk data penelitian khusus ini perusahaan melakukan rekayasa produksi di mana ketika melakukan rekayasa ini sambil mengukur serta menghitung waktu atau jam yang digunakan selama proses percobaan produksi itu berlangsung. Nah, di sini hasil data melalui penelitian khusus biasanya merupakan realita
yang merupakan standar yang efisien. Itulah keuntungan dari penggunaan metode ini. Namun, penggunaan metode ini juga memerlukan biaya yang besar sehingga memiliki kekurangan tersendiri. Setelah dua tadi data yang diperlukan oleh perusahaan, data yang ketiga yang diperlukan oleh perusahaan adalah sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ada 3 sistem pembayaran upah yang sering dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada menurut waktu, yang kedua ada menurut satuan hasil atau unit yang diproduksi atau outputnya, yang ketiga ada berdasarkan insentif. Nah, untuk menurut waktu itu sendiri, penetapan upah atau penetapan gaji karyawan itu berdasarkan waktunya karyawan tersebut bekerja di perusahaan. Hal ini memiliki keuntungan. Yang pertama, karyawan tidak terburu-buru untuk menghasilkan produk, sehingga produk yang dihasilkan kualitasnya tetap terjaga. Yang kedua, bagi karyawan yang kurang terampil, hal ini cukup efektif ketika hasil kinerjanya diukur berdasarkan waktu lamanya bekerja di perusahaan, sehingga keterampilan untuk menghasilkan output yang lebih banyak di sini tidak terlalu diperhitungkan. Selain dari kelebihan, metode menurut waktu ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama ada produktivitas perusahaan yang menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena perusahaan hanya menghasilkan produk dari kinerja karyawan yang berdasarkan waktunya saja. Kita masuk ke sistem pembayaran upah yang kedua, yaitu menurut satuan hasil atau unit output yang dihasilkan oleh karyawan. Nah, di sini untuk menentukan bahwa besar kecilnya upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan, yaitu berdasarkan jumlah satuan atau unit yang dihasilkan oleh karyawan itu sendiri. Sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di sini kelebihannya adalah produktivitas perusahaan akan cenderung lebih tinggi, di mana ketika karyawan didasarkan upahnya berdasarkan unit yang dihasilkan, maka karyawan akan berlomba-lomba untuk menghasilkan output yang lebih banyak, untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Kemudian selain dari produktivitas perusahaan yang menjadi tinggi, karyawan yang terampil juga akan lebih terapresiasi, karena di sini perusahaan membayarkan upahnya berdasarkan output yang dihasilkan oleh karyawan, sehingga karyawan yang lebih terampil gajinya atau upahnya akan lebih besar dari karyawan yang kurang terampil. Namun yang selain dari kelebihan tadi ada kekurangan. Kekurangan dari sistem pembayaran upah menurut satuan hasil ini, yang pertama adalah output yang dihasilkan perusahaan kualitasnya akan cenderung tidak begitu baik atau kurang terjaga. Di sini kenapa? Karena karyawan hanya berlomba-lomba untuk menghasilkan output yang lebih banyak secara kuantitasnya, tetapi kualitasnya tidak terjaga seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi karyawan yang kurang terampil akan merasa kecewa karena dia hanya bisa menghasilkan output yang sedikit sehingga upah yang didapatkannya juga lebih sedikit. Yang ketiga, ada yang namanya sistem pembayaran upah berdasarkan insentif. Nah, di sini hampir sama seperti yang dua tadi, perusahaan bisa menetapkan sistem pembayaran upah berdasarkan waktu ataupun berdasarkan unit produksi, tetapi ditambah dengan apresiasi tersendiri bagi karyawan yang memiliki prestasi khusus, di mana keterampilan kerjanya lebih daripada yang lain, sehingga tambahan ini disebut dengan insentif pada karyawan. Nah, untuk sistem pembayaran insentif ini ada 5 cara. Yang pertama itu ada sistem upah bertingkat menurut waktu. Nah, di sini perusahaan menentukan sistem pembayaran upahnya berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu di sini ketika perusahaan mendapatkan hasil yang lebih atau mendapatkan output yang lebih dari prestasi karyawan tersebut, maka lamanya waktu dia bekerja itu akan mendapatkan insentif tersendiri. Kemudian yang kedua ada sistem upah bertingkat menurut satuan hasil atau unit output. Nah, di sini ketika perusahaan sudah menentukan output yang seharusnya
dihasilkan oleh karyawan, kemudian karyawan bisa menghasilkan lebih dari itu dalam waktu tertentu. Misalnya dalam waktu 1 jam perusahaan menentukan 20 unit yang harus diproduksi. Kemudian ada karyawan terampil yang bisa menghasilkan 25 unit dalam waktu 1 jam. Nah, 5 dari selisih unit yang didasarkan pada satuan tadi itu diberikan insentif oleh perusahaan. Di situ perusahaan memberikan harga khusus untuk karyawan yang bisa menghasilkan output yang lebih banyak tadi. Yang ketiga, ada sistem upah menurut waktu dengan insentif menurut satuan hasil atau unit outputnya. Nah, di sini perusahaan sudah menentukan yang pertama itu adalah gaji karyawan berdasarkan waktu. Kemudian ketika karyawan yang terampil menghasilkan output yang lebih banyak, maka kelebihan outputnya itu tadi ditambahkan menjadi insentif bagi karyawan tersebut. Kemudian yang keempat, ada sistem upah menurut satuan hasil atau unit output dengan insentif menurut satuan hasil pula, yaitu unit output. Nah, di sini perusahaan telah menentukan standar unit output yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ketika kurun waktu tertentu itu perusahaan mendapatkan output yang lebih banyak karena kinerja karyawan yang lebih baik, karyawan tersebut yang menghasilkan output yang lebih banyak akan mendapatkan insentif yang lebih dari hasil pembayaran prestasi yang diperoleh oleh karyawan tersebut. Yang kelima, ada sistem upah insentif yang dihitung dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Di sini bisa mengacu pada pendapat para ahli, di mana ahli sudah menentukan rumus tertentu untuk menghitung insentif bagi para karyawan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk anggaran upah tenaga kerja langsung. Nah, jadi sama halnya dengan anggaran-anggaran yang lain, anggaran upah tenaga kerja langsung juga tidak ada bentuk standar yang harus dipergunakan. Nah, ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan bentuk perusahaannya masing-masing. Begitu. Oke, kita langsung masuk ke soal ya teman-teman. Misalkan ada sebuah perusahaan, PT RC Tobacco. Dan dia menetapkan standar waktu untuk menyelesaikan satu unit produksi X selama 0,3 jam dan untuk menyelesaikan produk Y sebesar 0,2 jam. Nah, sesuai dengan faktor tahap-tahap faktor produksi yang telah ditentukan, yaitu 3 departemen 1, 2, dan 3. Sebanyak 50% itu dikerjakan di departemen 1, 30% dikerjakan di departemen 2, dan sisanya 20% dikerjakan di departemen 3. Nah, dengan berdasar standar waktu, komposisi jumlah jam kerja masing-masing departemen, serta sistem pembayaran upah tenaga kerja langsung yang berlaku pada perusahaan tersebut, ya, maka bagaimana anggaran upah tenaga kerja langsungnya? Oke, langsung saja ya. Anggaran upah tenaga kerja langsung Januari 2021 sampai Februari 2021. Nah, oke. Begitu diketahui 120.000 dan 90.000 unit produksi X dan unit produksi Y. Kemudian standar waktunya 0,3 itu milik produk X dan 0,2 jam itu milik produksi Y. Nah, jumlah jam untuk produksi X ya, itu di situ terjumlah 36.000. Nah, itu didapat dari mana? Didapat dari hasil perkalian unit produksi dikalikan dengan standar waktunya. 120.000 dikalikan dengan 0,3 jam. Kemudian upah per jamnya itu didapat dari itu ketentuan dari perusahaan tersebut sebanyak 400 jam. Nah, jumlah upahnya sebesar 14.400.000 itu didapat dari perkalian antara jumlah jam dikalikan dengan upah per jamnya, yaitu sebesar 36.000 dikalikan dengan 400, itu milik produk X. Kemudian perhitungan milik produk Y juga sama, ya, seperti itu contohnya. Kemudian perhitungan departemennya, itu tadi diketahui bahwa departemen 1 itu sebanyak 50% dari jumlahnya. Jadi 27.000 itu 50% dari total jumlah jam, 50% dari 54.000. Nah, ketemu 27.000.
Departemen 2-nya 30% dari 54.000, ketemu 16.200. Kemudian departemen 3-nya 10.800, itu 20% dari 54.000. Kemudian jumlah upahnya berapa? Jumlah upahnya per masing-masing departemen juga sama, yaitu perkalian antara jumlah jam dikalikan dengan upah per jamnya. Itu ditotalkan semuanya sebesar 21.600.000 jumlah upah pada bulan Januari, ya. Kemudian pada bulan Februari sama, ya, sama persis perhitungannya. Oke, langsung saja materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Melina. Selanjutnya, kebijakan pemberian beban kerja. Salah satu kegunaan anggaran upah tenaga kerja langsung adalah dasar untuk menentukan kebijakan tentang pemberian beban kerja pada karyawan agar adil, seimbang, dan merata. Dengan demikian, tidak akan ada karyawan yang mendapat pekerjaan ringan atau berat sebelah. Misal ilustrasinya, PT Karisma menentukan karyawan 9 jam kerja sehari, lalu ada di dalamnya 1 jam waktu untuk istirahat, maka 8 jam ini adalah jam kerja efektifnya. Dan misal selama bulan Januari 2008 terdapat 25 hari kerja efektif, maka setiap karyawan akan bekerja selama 200 jam kerja efektif dan hari libur tidak termasuk hari kerja efektif. Lalu anggaran upah tenaga kerja langsung yang telah disusun dapat diketahui bahwa Januari 2008 Departemen A selama 25.500 jam, Departemen B selama 15.300 jam, dan Departemen C selama 10.200 jam. Jika seseorang karyawan bekerja selama 200 jam per bulan, maka Departemen A membutuhkan 128 orang, Departemen B membutuhkan 77 orang, Departemen C membutuhkan 51 orang, dan maka total tenaga kerja langsung ada 256 orang untuk Departemen Produksi. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit terdiri dari yang pertama, jam standar tenaga kerja langsung yang merupakan taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu produk. Yang kedua, tarif upah standar tenaga kerja yang merupakan taksiran upah per jam tenaga kerja langsung. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai jam standar tenaga kerja langsung. Terdapat beberapa syarat mutlak berlakunya jam standar tenaga kerja langsung. Yang pertama, tata letak pabrik yang efisien. Yang kedua, pengembangan staf yang terkait. Yang ketiga, pembelian bahan baku yang direncanakan dengan baik. Dan yang keempat, standarisasi metode kerja. Untuk menentukan jam standar tenaga kerja langsung terdapat beberapa cara. Yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi. Yang kedua, membuat tes run operasi produksi. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu kerja karyawan. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar. Dan yang kelima, perhitungan kelonggaran waktu. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai tarif upah standar tenaga kerja. Untuk menentukan standar tenaga kerja memerlukan yang pertama, pengetahuan mengenai aktivitas yang dijalani. Yang kedua, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan. Dalam upaya standar tenaga kerja dapat ditentukan atas dasar yang pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan. Yang kedua yaitu dengan data upah masa lalu yang dihitung dengan rata-rata hitung atau rata-rata tertimbang atau median. Dan yang terakhir yaitu perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Lalu yang selanjutnya ada rumus biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk atau yang bisa disingkat dengan BTK SP.
Sebagai contoh bisa kita lihat jam standar tenaga kerja langsung ditentukan untuk membuat 1 botol kecap diperlukan waktu 0,1 jam, dan tarif upah standar tenaga kerja langsung ditentukan per jam yaitu Rp500. Dengan demikian, biaya tenaga kerja langsung standar unit produk untuk membuat 1 botol kecap yaitu dengan mengkalikan upah standar tenaga kerja dengan waktu yang ada, sehingga menjadi Rp50. Ada jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai diperlukan adanya data anggaran produk dan jam standar kerja langsung. Misalkan anggaran produk jadi dari perusahaan kecap asli selama tahun 2016 sebagai berikut yang ada pada tabel. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL untuk membuat 1 botol kecap dimisalkan itu perlu waktu 0,1 jam. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung yaitu JKST sama dengan P kali jam standar tenaga kerja langsung, yang mana JKST merupakan jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, di mana P itu unit equivalent product, lalu jam standar tenaga kerja langsung yaitu jam JSTKL yang tadi itu. Lalu kemudian dari data sebelumnya, pada tabel sebelumnya itu dapat disusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai sebagai berikut yang ada pada tabel. Sehingga triwulan 1 produk kecap sebanyak 22 botol yaitu P-nya, dan jam kerja standar kerja langsung yaitu 0,1, sehingga jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai sebanyak 2,2 pada kecap sedang. Lalu berikutnya akan sama dengan menggunakan rumus yang ada tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, demikianlah presentasi kami dari kelompok 4. Ya. Apabila ada salah kata dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.